Shalom rekan-rekan guru yang terkasih, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semuanya masih tetap sehat, bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga secara kerohanian dan mental. Karena di masa-masa yang tidak mudah seperti ini, sangat mudah kita juga untuk terdistraksi, terganggu dengan hal-hal kecil. Ya, bahkan seringkali kita mungkin suka merasa, aduh kok anak-anak nggak mengerti gurunya, kok orang tua nggak mengerti gurunya. Kita ini teman sekerja nggak mengerti juga gitu ya, kalau kita semuanya juga sedang sulit di masa-masa yang tidak mudah seperti ini. Lalu seringkali kita juga merasa, aduh kayaknya kok ini punya partner nggak mendukung, kok ini punya pemimpin yang mungkin nggak mengerti saya gitu ya, mulailah baper, mager dan segala sesuatunya. Tetapi biarlah pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa kita nggak sendiri, ya. Dan jangan memikul beban segala sesuatu kita sendiri, karena Tuhan menciptakan kita dari awal bukan untuk sendirian saja. Bahkan kalau kita belajar tentang mengingat cerita tentang Adam, dia juga Tuhan mempersiapkan teman untuk mengusahakan bumi ini. Dan kita diciptakan menjadi seorang pribadi yang makhluk sosial, di mana kita harus saling membantu, hal yang positif pastinya ya, saling membantu, saling mengingatkan, dan saling mendukung pastinya. Makanya tema yang akan kita bahas hari ini adalah I got your back. Dan subtema yang saya ambil adalah bagaimana kita semuanya bisa menjadi pribadi-pribadi yang saling menguatkan, the encourager. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, terima kasih sampai hari ini kami boleh tetap bersama-sama melayani di sekolah kami yang kami cintai, Trimulya, dan Tuhan pimpin. Biarlah setiap kami boleh terus dikuatkan, disegarkan ya Tuhan oleh firman-Mu, sehingga hari demi hari kami boleh melihat perkenanan-Mu, berkat-Mu, dan sukacita-Mu terus mengalir di tengah-tengah kami. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan, biarlah firman pada pagi hari ini boleh menjawab tantangan, menjawab semua kebutuhan dari semua guru-guru yang hadir pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ke depan. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita mau sama-sama belajar dari seorang rasul yang pasti kita semua kenal, yaitu Paulus. Paulus adalah seorang misionaris, seorang rasul yang tidak pernah bekerja sendiri. Dan dia seorang pribadi yang menurut penglihatan saya di saat saya baca semua surat-suratnya, adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Dan dia seorang mentor yang begitu baik. Dan kita mau lihat bagaimana dia mementor seorang anak yang bernama Timotius. Paulus menemukan Timotius di saat dia melakukan perjalanan misinya. Waktu itu dia berjalan bersama Silas, ya. Dan waktu itu dia ke daerah Listra, dan bertemulah dia dengan seorang pemuda yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Listra dan Ikonium bernama Timotius. Ya, padahal kita tahu sejarahnya bahwa Timotius ini bukan berasal dari keturunan Yahudi murni, tapi dia mendapatkan turunan iman dari neneknya. Nah, hal itu sangat menarik perhatian Paulus dan Silas. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Timotius dalam perjalanan misi mereka. Step pertama, bahwa Paulus menemukan Timotius. Tetapi tidak hanya sampai menemukan, Paulus mempersiapkan Timotius yang masih sangat muda ini. Dia menumpangkan tangan, memberkati dia, bahkan secara fisik Paulus mempersiapkan Timotius dengan menyunat dia supaya dia bisa diterima oleh kalangan orang-orang percaya di masa itu yang kalau masuk menjadi bagian orang-orang percaya, orang Yahudi itu harus disunat. Jadi Paulus mempersiapkan sampai sedetil itu agar Timotius bisa diterima di kalangan orang-orang percaya. Lalu tidak hanya itu, Paulus juga melibatkan Timotius. Ya, tidak hanya ambil lalu suruh kerja, eksploitasi, pokoknya kamu ikut ya dalam perjalanan misiku lalu kamu kerja A, B, C, tidak. Tetapi Paulus melibatkan dia. Paulus menjadi teladan hidup bagi seorang Timotius. Dia kalau kita baca, Timotius ini hadir dalam 7 surat Paulus. Tidak sedikit, berarti Timotius ini menjadi teman seperjalanannya Paulus yang cukup banyak ya dalam perjalanan misinya Paulus. Lalu tidak hanya Paulus melibatkan, Paulus juga sangat memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan anak didiknya ini, Timotius, ya.
Paulus juga orang yang sangat baik hati. Dia memuji kesetiaannya Timotius. Paulus sangat mengenal karakternya Timotius yang penuh kasih, sensitif, ya sangat peka. Lalu dia juga sangat tahu betapa Timotius ini bergumul sekali dengan rasa takutnya, malunya karena mungkin dia merasa sangat muda, lalu ragu untuk mengambil resiko. Bahkan mungkin Paulus cerita bahwa saya dipenjara di tempat A, penjara di tempat B, kamu juga harus siap-siap itu. Wah, itu rasa takut yang luar biasa. Tetapi Paulus selalu bersama dengan Timotius. Ya, jadi Paulus mendapatkan teman seperjalanan dan Paulus juga menjadi mentor seperjalanan Timotius. Dan juga Paulus memperhatikan sekali kondisi fisik Timotius yang disebutkan di 1 Timotius. Ada masalah pencernaan, sampai sedetail itu seorang mentor yang bernama Paulus ini mendidik, memperhatikan bersama-sama, berjalan dengan anak didiknya itu bersama Timotius. Tidak stop sampai situ, seorang Paulus juga dia menggembalakan. Ya, dia mendoakan, mengingatkan Timotius terus berdoa, terus punya iman, jangan pernah menyerah. Lalu dikasihlah tips and tricks gitu ya untuk menggembalakan jemaat di tempat A, jemaat tempat B. Jangan pernah merasa diri rendah diri karena kamu muda. Itu kita baca di beberapa ayat-ayat surat-surat Paulus. Lalu dia juga berusaha untuk mengunjungi. Ya, dia bukan tipe mentor yang lepas begitu saja, tapi dia selalu berusaha untuk mengunjungi Timotius di saat dia sendiri tanpa Paulus, supaya ada dukungan. Ya, supaya Timotius merasa dia nggak sendiri, tapi kita bersama-sama melayani. Dan dia juga terus memberikan nasihat-nasihat. Itu semuanya kita bisa baca di 1 Timotius. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tipe penggembalaan, tipe mentoring seperti ini dilakukan oleh Paulus terhadap Timotius sebagai satu proses perjalanan, journey, spiritual journey dari seorang Timotius. Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada proses menemukan, ada proses menyiapkan, melibatkan, memperhatikan, menggembalakan, ya, dan itu berjalan bersama-sama. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, guru-guru yang terkasih, proses ini Paulus tidak hanya lakukan terhadap Timotius saja, tetapi dia punya begitu banyak orang-orang yang dia lakukan, yang dia perlakukan sama seperti ini. Dia melakukan proses ini terhadap orang-orang tersebut. Dan salah satunya adalah Epafroditus. Satu nama yang sangat jarang dibahas, ya mungkin kita juga asing sekali namanya gitu ya. Tetapi kita mau lihat satu bukan insiden, tapi satu kejadian yang sangat menarik bagaimana Paulus mengerti sekali dua anak didiknya, dua partner kerjanya ini sebagai pribadi yang dia sangat kenal, dan ada satu hal yang dia lakukan terhadap jemaat di Filipi. Mari kita baca bersama-sama satu bagian firman Tuhan sebelum kita lanjut, yaitu dari Filipi 2 ayat 19 sampai 30. Lumayan panjang Bapak Ibu sekalian, tetapi mari kita baca sedikit demi sedikit, kita kunyah sedikit demi sedikit apa sih yang terjadi di Filipi 2 ayat 19 sampai 30, dan menghadirkan tiga tokoh ini, Paulus, Timotius, dan Epafroditus. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, jemaat Filipi, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati, sepikir dengan Timotius, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat Filipi seperti Timotius. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi pada saat itu jemaat Filipi adalah jemaat yang begitu egois, begitu mencari kepentingannya sendiri, enggak peduli teman kiri kanan. Sekali lagi ini adalah tentang jemaat Filipi, orang-orang percaya, jemaatnya Paulus. Tetapi di tengah-tengah jemaat terjadi masalah egois, tidak mau peduli terhadap orang lain. Tetapi di sini Paulus berkata, sebab semuanya tuh seperti itu tuh egois, bukan mencari kepentingan Yesus Kristus. Seperti itu.
Lalu dikatakan kemudian, kamu tahu bahwa kesetiaan Timotius ini telah teruji dan bahwa Timotius telah menolong aku, Paulus, dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Lalu kita lanjut, dialah yang kuharapkan untuk kukirim segera kepada jemaat Filipi. Sudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang ke Filipi. Ya. Tapi sementara itu, ini Timotius belum bisa aku kirim kepadamu. Ya. Oleh sebab itu aku anggap perlu kukirim Epafroditus kepadamu, saudaraku, teman kerjaku, teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi Epafroditus adalah salah satu bagian dari jemaat Filipi yang diperbantukan untuk melayani Paulus di kota-kota lain. Kalau kita baca dalam sejarahnya pada saat Paulus menulis ini, Epafroditus ada di Roma. Dan Paulus merasa, oke, Epafroditus, kamu waktunya balik dulu deh ke Filipi. Ya. Karena sebenarnya Paulus bilang Epafroditus itu rindu sekali terhadap jemaat Filipi. Lalu dia khawatir waktu jemaat Filipi tak tahu bahwa dia sakit. Jadi dalam perjalanan Epafroditus dari Filipi ke Roma, ya, dan dari Filipi ke tempat yang lain, Epafroditus sakit. Lalu dikatakan Paulus bilang, memang benar ia sakit, bahkan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku mentornya ini sangat mengasihi dia. Aku ini partner kerjanya. Duka citaku tuh jangan sampai bertambah-tambah kalau dia sampai sakit lagi. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita dan duka citaku berkurang. Jadi please, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, hormatilah dia, orang-orang seperti dia. Sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Sangat menarik, Bapak Ibu, seorang Paulus, dia bisa sangat mengenal Timotius belum siap ke Filipi, tapi ini ada seorang pribadi yang lebih siap dan punya kerinduan yang sama untuk melayani di Filipi. Jadi, please Timotius, kamu diganti dulu sama Epafroditus ya. Jadi tidak ada rasa bahwa, oh Timotius anak kesayangan lalu dia harus dikirim ke Filipi. Atau sebaliknya, tidak ada superioritas gitu ya, senioritas di sini. Bahwa yang senior harus dikirim dulu ke Filipi, ke jemaat yang besar. Jadi Filipi ini kota yang begitu besar. Paulus ini melayani di kota-kota urban lah, katakan seperti itu, di daerah Roma dan sekitarnya. Jadi tidak ada sekali lagi senioritas atau junioritas, tetapi kita bisa melihat di dalam bagian firman Tuhan ini bagaimana Paulus sangat berhati-hati memilah siapa yang melayani tempat A, melayani tempat B, disesuaikan dengan konteks yang ada pada waktu itu di jemaat Filipi. Mari kita lihat betapa dua orang pribadi ini begitu luar biasa, yaitu Timotius dan Epafroditus. Kita melihat bahwa Timotius, dia memiliki roh yang sama dengan Paulus, sehati sepikir dikatakan, pola pikir dan visinya juga sama untuk menyebarkan Injil Yesus. Lalu dia juga punya hati yang begitu besar untuk Filipi, memperhatikan kebutuhan jemaat Filipi. Lalu dia orangnya sangat tidak egois, ya, dia memperhatikan kepentingan orang lain dan karakternya setia. Ya lelah, sangat lelah. Tetapi dia setia dalam segala hal. Bagaimana dengan Epafroditus? Epafroditus dikatakan sebagai seorang partner kerjanya Paulus, prajurit dalam iman, ya, saudara dalam Tuhan, mitra full time dari seorang Paulus. Lalu dikatakan juga dia peduli banget gitu ya, bahkan dia sampai khawatir jemaat Filipi tahu dia sakit, dianya yang khawatir. Ya, karena hatinya tuh sangat besar untuk Filipi. Lalu dikatakan dia hampir mati untuk pekerjaan Kristus, mempertaruhkan nyawanya untuk kemajuan Injil. Dan dikatakan oleh Paulus, dia adalah seorang yang patut dihormati dan dikasihi, dan dia sangat berharga untuk kerajaan Allah.
Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita lihat beberapa karakter yang luar biasa yang ada di dua orang ini. Tetapi kita lihat dua orang ini bukan dua orang yang berkompetisi, tetapi dua orang ini yang dibentuk sedemikian rupa untuk saling mendukung. Ya, kita bisa baca kembali bagian firman Tuhan yang tadi, bahwa seorang Paulus mengingatkan bahwa Timotius, kamu nggak kerja sendiri, Epafroditus, kamu nggak kerja sendiri. Aku secara pribadi rindu kamu melayani, tapi lebih baik Epafroditus dulu yang pergi. Ya, di sini kita melihat ada satu relasi yang begitu erat antara seorang mentor dengan mentinya, antara Paulus dengan kedua partner kerjanya ini. Dan ini hanya contoh saja dua orang. Paulus punya lebih banyak lagi orang-orang yang bekerja sama dengan diri dia. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rekan guru yang terkasih, Paulus tidak serta-merta memiliki konsep mentoring yang seperti itu, yang melibatkan, yang menggembalakan, memberikan bersama-sama gitu ya, berjalan bersama-sama. Paulus sendiri kita tahu dia adalah orang yang tidak percaya. Dia adalah orang yang menganiaya orang percaya. Tetapi bagaimana seorang Paulus bisa memiliki gaya mentoring, memiliki satu hubungan relasi yang begitu baik terhadap rekan kerjanya, karena dia punya mentor yang luar biasa juga, yaitu Barnabas. Tidak banyak orang yang mengenal Barnabas karena Paulus punya nama yang lebih besar, tetapi tidak ada Barnabas, tidak ada Paulus. Tidak ada Barnabas, tidak ada Paulus. Barnabaslah yang menemukan Paulus, yang dia diminta oleh Tuhan, diminta oleh Allah untuk mempertobatkan Paulus. Dia mempersiapkan Paulus, dia menjaga Paulus, dia membimbing, dia mendoakan, dia memberikan pengajaran, dia berjalan bersama-sama dalam kehidupannya Paulus sampai Paulus benar-benar bisa menjadi seorang mentor. Dan gaya mentor Paulus ini dididik, diajarkan oleh Barnabas. Dan satu hal yang saya baca lagi setelah semuanya ini, saya melihat bahwa mereka semuanya dipersiapkan untuk menjadi the encouragers. Orang-orang yang menguatkan, orang-orang yang mendukung, orang-orang yang mendorong dari belakang. It's okay, aku gak usah terkenal, aku cuma bekerja di belakang layar, tapi kamu yang maju. Gitu ya. Aku akan mendoakan, aku gak akan juntrungin kamu sampai kamu jatuh, enggak. Kita jalan bersama-sama. Dan saya melihat lingkungan ini, ya, lingkaran ini, dan saya menyebutnya sebagai the encouragers. Pertanyaan saya, belajar dari 4 hamba Allah pada hari ini, apakah kita menghargai proses? Ya. Gak serta-merta kamu ada di Trimulya, lalu kamu jadi hebat, lalu kita bisa jadi leader A, B, C, dan sebagainya. Tidak, saya percaya semua leader yang ada di Trimulya, semuanya menghargai proses. Ada proses, jadi guru dulu, jadi ini dulu, dan sebagainya. Sampai dipercaya untuk hal yang lebih besar lagi. Lalu, apakah kita semuanya punya kerendah hatian untuk dibentuk? Oke, gagal. Oke, dimarahin. Oke, ditegur. Tapi untuk kepentingan bersama. Oke, saya nggak apa-apa deh ngerjain ini. Oke, saya minta maaf dulu dan sebagainya. Ada kerendah hatian, perlu kerendah hatian dalam mengerjakan segala sesuatunya. Apakah kita menjunjung kesatuan? Ini kita kerja tim loh. Ini bukan proyek aku doang loh. Ini buat anak-anak loh. Ini bukan buat Trimulya loh. Ini buat Tuhan loh. Ya, ayo kita kerja bersama-sama. Ini bukan aku yang dapat nama loh. Ini bukan buat menyelamatkan mukaku loh. Karena kita tinggal di Asia punya tendensi gitu ya, punya satu tendensi untuk menyelamatkan muka gitu ya. Jadi bahasa honor and shame itu sangat tinggi gitu di Asia ini. Tetapi kita melihat seorang Paulus, ya tidak, aku akan mengambil orang-orang yang tidak diambil oleh orang-orang yang lain. Aku mau membantu mereka, aku mau mentor mereka, dan menjunjung kesatuan ini. Dan yang terakhir, apakah kita mau berjalan dalam visi yang sama? Apakah kita melayani sekarang sebagai seorang pendidik, tujuannya untuk mempersiapkan generasi berikutnya untuk kemuliaan Allah?
Atau ya saya cuma kerja sebagai guru lah, profesi doang lah, cari duit lah. Kalau ada yang seperti itu, waktunya bertobat, Bapak Ibu saya sekalian. Karena Tuhan bilang tidak mudah menjadi guru, bahwa tidak banyak orang-orang yang dipilih untuk menjadi guru. Karena kalau salah, bahayanya apa? Dosanya dilempar ke laut seperti itu ya. Karena kalau salah tuh salahnya bisa seumur hidup kalau jadi guru. Ya. Jadi apakah kita semuanya belajar dari 4 hamba Allah hari ini? Kita adalah orang-orang yang menghargai proses, punya humbleness, we work in unity, and we have the same vision. So, the question is, apakah ada Barnabas, Paulus, Timotius, dan Epaphroditus di sekolah kita? Apakah para pemimpin-pemimpin yang ada di sekolah kita yang terkasih ini adalah pemimpin-pemimpin yang seperti Barnabas dan Paulus, yang bukan hanya menemukan ya guru-guru yang pintar, guru-guru yang siap mengajar, tetapi leader, pemimpin-pemimpin yang siap melibatkan, siap kerja bareng, siap untuk memperhatikan dan menggembalakan, bukan cuma sekedar kerja, tetapi ada waktunya untuk mendoakan, mendukung. Lalu guru-guru yang ada, apakah kita semuanya adalah guru-guru yang seperti Timotius dan Epaphroditus, saling mendukung, saling menguatkan? This is not my job, this is not my pride. Tapi ini adalah kerjaan kita bersama. Ya. Apakah ada the encouragers di sekolah Trimulya? Ya, saya berharap harusnya ada. Ya, karena kita semua bekerja dalam satu lingkungan orang-orang percaya, kita tahu pandangan Kristen yang benarnya, kita berdasarkan firman Tuhan, kita orang-orang percaya dan kita tahu tujuan kita, visi kita mengajar di sekolah ini untuk apa? Memuliakan Tuhan, mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan kerja di sekolah Trimulya, yang pertama, jangan pernah nggak pede. Ya, jangan pernah merasa bahwa aduh saya ini hanya butiran debu, aduh saya mah nggak bisa apa-apa, aduh saya mah ini. No, hargai, terima kuasa Allah yang sudah dipercayakan dalam hidupmu dan usahakan, ya usahakan yang terbaik. Sekarang Tuhan sudah menempatkan teman-teman ada di TK, di SD, di SMP, di SMA. Kerjakan bagianmu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah berbantah-bantah. Karena kita kerja di dalam lingkungan percaya, penuh kasih, ya, penuh respect, dan be yourself. Jangan pakai topeng, gitu ya. Jangan fake. Ya gini di depan orangnya, di belakang nyanyi. No, kita bertobat tuh ya teman-teman seperti itu. Ya, be yourself. Komunikasikan. Kalau nggak suka ngomong langsung, lalu cari solusinya. Ya, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah berbantah-bantah. Saya suka bilang bahwa it's okay not to be okay, but find the solution. Gitu. Jangan nyuruh, tapi kamu nggak mau kerja. Ini teamwork, I team, you work. Jangan seperti itu ya. It's teamwork, we work together. Apapun posisi Anda saat ini, posisi teman-teman saat ini, be an encourager. Be an encourager, apapun posisimu. Sebagai seorang pemimpin, dukung. Ya, dukung orang-orang partner kerja. Saya paling gak suka ya soal ada senioritas gitu ya, junioritas, ada aku lebih tinggi dan sebagainya. No, we are team. Ya, we work together. Kita harus kerja bareng-bareng dan jadilah orang yang saling mendorong, bukan menjatuhkan. Ya, saling ngomong, bukan ngomongin. Ya, saling, ini budaya yang baik di Indonesia ya, karena di budaya lain belum tentu nih ya, ada kata saling, gotong royong dan sebagainya, itu tuh jarang sekali ya. Tapi mari kita adakan di tempat kita. Yang membuat kita happy di tempat kerja, di tempat pelayanan itu bukan orang lain, tapi diri kita. Dan waktunya kita sekarang untuk menjadikan diri kita motivasi untuk orang lain. Ya. Dan jangan jadi orang egois, peduli terhadap orang lain. Kalau memang dia sakit, dukung. Kalau memang dia bersalah, tegur. Ya, peduli terhadap mereka, kalau memang perlu dibantu, bantu.
Dan selalu ingat bahwa apapun yang kita perbuat, perbuatlah untuk kemuliaan Tuhan. Perbuatlah ini untuk Tuhan. Pedulikan orang-orang karena kita peduli karena kita kasih dan kita sayang kepada Tuhan kita, so kita peduli terhadap mereka. Tempatkan kepentingan Kristus di atas kepentingan kita pribadi. Dan yang terakhir nanti saya bilang, bersukacita. Ya. Saya akan menutup dengan kesaksian saya pribadi. Tuhan menempatkan saya di tempat yang sekarang, saya percaya ada satu rencana. 10 tahun yang lalu, Tuhan menempatkan saya di Trimulya. Saya percaya itu ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Sebelum dari Trimulya, saya pernah ke sekolah internasional sebelumnya. Lalu saya berpikir, kok bisa ya saya ke sana? Saya percaya Tuhan juga punya rencana di situ. Lalu saya melihat di tempat yang lama, di Trimulya, di tempat yang sekarang. Satu hal yang saya sangat syukuri adalah saya punya orang-orang yang selalu mendukung saya dari belakang. Oleh sebab itu, hari ini saya sangat rindu, saya punya beban sekali untuk lebih banyak lagi mendukung orang. Ya. Saya sangat rindu lebih banyak lagi generasi yang lebih muda, generasi yang lebih luar biasa lagi untuk mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi ini. Oleh sebab itu saya punya kerinduan yang besar untuk next generation, untuk generasi berikutnya, anak-anak muda. Dan sekarang teman-teman ini ada di ladang yang sangat besar, yang sangat banyak sekali anak-anak mudanya. Sekolah. So it's time for us to get our partners back all the time. Ini waktunya kita saling mendukung. Bu, udah lepasin deh egoisnya, kita lepasin deh sombongnya kita dan sebagainya. No. Waktunya kita sekarang kerja bareng, kerja sama-sama, saling mendukung kiri kanan, bentuk komunitas yang begitu saling mengasihi. This is your family. Ya. Untuk apa? Bukan untuk diri kita, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan mengalir di tengah kami, bekerja di tengah-tengah kami, dan selalu mengingatkan kami, visi kami dalam melayani-Mu, tujuan kami dalam melayani-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar Tuhan Sekolah Trimulya. Kau terus berikan kasih yang murni, agape itu Tuhan, mengalir di tengah-tengah kami. Kasih persahabatan itu Tuhan mengalir di tengah-tengah, kasih keluarga itu mengalir. Sehingga kami boleh saling mendukung Tuhan sebagai keluarga besar yang Tuhan percayakan. Kerajaan Allah hadir Tuhan di sekolah ini. Mendukung semua anak-anak, the next generation for your glory. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami, kesehatan kami, semuanya Tuhan. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you all.